Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 dari kitab Nilur Roja ini. Setelah yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang arkanus shalah yang 17 itu. Dan sekarang kita masuk ke fasal yang setelahnya, yakni sudah saya katakan di pertemuan yang lalu, memang caranya pengarangan Safinatun Najah itu, dia itu menyebutkan yang dulu, yang global dahulu, kemudian akan ditafsirkan, didetailkan satu persatu. Wallahu a'lam. Saya tengok hal-hal semacam ini bukan hanya untuk Safinatun Najah, tapi saya tengok di semua kitab fikih pun dia buat semacam itu. Sekiranya memang disebutkan yang global dulu, kemudian baru disebutkan yang detail. Wallahu a'lam. Faslun an-niyatu thalathu darajat. Sekarang akan berbicara tentang niat, karena memang rukun yang pertama daripada suatu adalah niat. Dan niat secara global sudah, akan tetapi di detailnya macam mana? Karena mungkin di kelas-kelas yang sebelumnya niat hanya mungkin disebutkan niyah yakni annal awwala min arkanis shalah niyatu fi'liha bil qalb. Maka niat itu hanya dengan dengan hati saja, akan tetapi tidak didetailkan bagaimana cara untuk berniat. Di sini akan disebutkan ada level-level di dalam berniat. Maknanya yang namanya sholat ada niatnya masing-masing. Tidak semua sholat niatnya itu niatnya itu sama. Faslun an-niyatu thalathu darajat in kanati sholatu faslun an-niyatu thalathu darajat. Niat itu ada 3 derajat. Yang di sini caranya penyebutan daripada musannaf daripada tingkat yang paling atas ke tingkat yang paling bawah. Makna anna niyata bihasabi aqsami sholatil fard wan naflil muqayyad bil waqti awis sabab awin naflil mutlaq thalathu marrah. Bilang niat itu dari perspektif macam-macam sholat fardu atau sholat sunnah yang punya waktu atau yang punya sebab atau sholat sunnah mutlak. Jadi ada 3 derajat. Derajat yang paling kuat adalah niat untuk sholat fardu, kemudian niat untuk sholat sunnah muakkotah atau dzatu sabab, dan niat yang ketiga adalah niat sholat sunnah mutlak. Waqad dzakaraha ala sabili tadalli, yang mana tadalli itu daripada atas ke bawah, lawannya itu ala sabili taraqi, daripada bawah ke atas. In kanati sholatu fardon wajaba qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyah. Dibilang kalau seumpamanya sholat itu fardu, maka ketika niat Anda wajib menyebutkan fardu, wajib fardon. Maaf, kalau seumpamanya sholat itu fardu, maka Anda wajib untuk qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Qasdul fi'li itu Anda cakap usolli. Wa ta'yin itu adalah menentukan, menspesifikkan sholat apa. Karena sholat 5 waktu itu, sholat fardu itu banyak. Sholat 5 waktu pun ada 5. Maka ketika Anda sholat fardu, apa yang Anda sholat, apakah duhur atau asar, itu namanya ta'yin. Yang ketiga adalah fardiyahnya. Mana fardiyah itu Anda menyebutkan fardu. Kita kalau nak kembali di dalam masalah ini, semua syarat ini akan bersumber terhadap falsafatul ulia, yakni asas daripada niat itu sendiri. Yang mana kalau kita tengok niat, wadhifah asasiyah, tugas utama daripada niat itu huwa tamyizul adah anil ibadah atau tamyiz maratibul ibadah. Yang mana yang namanya niat itu wadhifah asasiyahnya itu untuk membezakan antara derajat-derajat ibadah. Membezakan antara apa? Derajat-derajat ibadah. Dan untuk membezakan ibadah itu sendiri. Selama ibadah itu perlu dibezakan, maka harus niat itu mempunyai
sistem untuk membezakan itu. Contohnya ketika kita itu di dalam sholat duhur ya, di dalam sholat duhur itu ada sholat selain sholat fardu duhur di dalam waktu duhur. Contohnya qobliyah, ba'diyah. Di dalam waktu duhur ada sholat fardu, ada sholat qobliyah, dan ada sholat ba'diyah. Terutama di dalam qobliyah dan ba'diyah ini juga bisa Anda sholat 4-4. Yang duanya mu'akkadah, yang duanya tidak mu'akkadah. Maknanya ada sholat yang mirip dengan sholat duhur, yang 4 rakaat juga, dan dia itu ada di dalam waktu duhur. Loh, selama dia itu ada di dalam waktu duhur dan bentuknya itu sama dengan sholat duhur, maka diperlukan sesuatu yang membezakan antara sholat fardu duhur dan selain fardu duhur. Karena itu ketika perlu dibezakan, maka diperlukan lafadz untuk membezakan antara keduanya, dan itulah faedah fardu. Itulah faedah fardu. Karena itu tidak cukup Anda itu di dalam sholat zuhur Anda mengatakan husolli zuhro. Loh, zuhur kan pasti fardu? Belum tentu, karena di dalam waktu zuhur ada sholat selain sholat fardu zuhur. Dan daiman ya, ini Syekh Ba'udhan selalu menyebutkan pasal ini ya, fi zuhur sholatun ghairu sholatil maktubah. Betul, itu memang betul. Kalau kita nak tengok sholat qobliyah dan ba'diyah pun juga dikatakan dia itu sholat pada waktu zuhur. Selama dia itu sholat pada waktu zuhur dan bentuknya sama dengan sholat fardu zuhur, maka diperlukan satu kalimat untuk membezakan antara yang sunnah dan tidak sunnah, dan tidak ada satu lafadz pun yang lebih mengena untuk pembezaan itu daripada Anda itu mengatakan fardu. Karena itu di dalam sholat zuhur Anda diwajibkan untuk mengatakan fardu zuhri, usolli fardhu zuhri. Kenapa? Untuk membezakan antara sholat duhur yang maktubah dengan sholat duhur yang sunnah, yaitu sholat qobliyah dan sholat sholat ba'diyah. Bismillah. Inilah falsafat daripada fardiyah. Adapun ta'yin itu, kalau fardu itu untuk membezakan antara sholat zuhur yang fardu dan selain fardu. Adapun faedah daripada ta'yin itu untuk membezakan antara sholat pada waktu zuhur yang fardu-fardu yang lain. Loh, apa itu Habib? Iya, kadangkala Anda itu pada waktu zuhur Anda qadha sholat. Contohnya Anda qadha sholat asar pada waktu zuhur. Karena ada potensi seperti itu, maka syariat mewajibkan di dalam waktu zuhur Anda menyebutkan 3 hal. Usolli, karena memang hakikatnya yang Anda lakukan itu adalah sholat. Yang kedua adalah fardu, untuk membezakan antara sholat zuhur yang fardu dan sholat zuhur yang tidak fardu. Az-zuhri itu untuk membezakan bahwasanya yang Anda sholatkan itu adalah sholat zuhur. Karena sholat selain duhur juga bisa Anda lakukan di waktu duhur, seperti sholat qadha. Maknanya Anda boleh sholat asar qadhaan di waktu duhur, Anda boleh sholat maghrib qadhaan di waktu duhur, Anda boleh sholat isya qadhaan di waktu duhur, dan semua daripada sholat itu semuanya adalah sholat fardu. Dan untuk membezakan daripada fardu-fardu itu diperlukanlah ta'yin. Inilah menurut saya, wallahu alam, ini adalah falsafatul ulia daripada niat itu sendiri, yaitu untuk tamyiz ada anil ibadah, wa tamyiz maratibul ibadah, wa tamyizu al ibadah ba'duha am ba'd. Tamyizul ibadah ba'duha am ba'd. Karena itu nanti Anda lihat ketika sholat itu tidak mempunyai potensi untuk tertukar, atau ada beberapa ibadah itu memang tidak disifati kecuali fardu atau kecuali sunnah. Contohnya wudhu. Wudhu itu tidak ada wudhu yang tidak menghilangkan hadas.
Tidak ada. Semua wudhu itu pasti apa? Menghilangkan hadas. Kecuali satu aja, wudhu apa namanya? Wudhu tajdidul wudhu, dan itu pun ghairu mu'tabar ya. Ini maknanya ghairu mu'tabar, bukan untuk menghilangkan hadas. Karena itu di dalam wudhu Anda tidak wajib untuk mengatakan nawaitu fardul wudhu. Tak ya. Kenapa? Karena wudhu itu sendiri la yaqa illa fardon. Wudhu itu apa? La yaqa illa fardon. Maknanya wudhu pasti menghilangkan hadas, walaupun Anda kira itu sunnah. Jadi kalau seumpamanya Anda kira wudhu ini sunnah, kemudian Anda wudhu dan ternyata itu bukan wudhu yang sunnah, ya ini bukan wudhu untuk tajdid, tapi wudhu yang biasa, wallahu a'lam, seharusnya itu pun juga dikatakan wudhu yang menghilangkan hadas. Wudhu yang apa namanya? Wudhu yang menghilangkan hadas. Nanti ini akan masuk ke dalam bab namanya tahaqququl muqtadi in banal hal. Alal aka, yakni yang nak saya katakan, jika ada satu ibadah yang sifatnya itu hanya satu, dia tidak mungkin ya kok fardon au sunnah, maka tidak diperlukan kata-kata fardu. Karena itu kan di dalam sholat duha nanti Anda tidak perlu untuk mengatakan usolli sunnat duha. Tak ya, karena semua sholat duha itu pasti sunnah. Anda tidak perlu di dalam witir usolli sunnatal witir. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena semua sholat witir pasti sunnah. Karena al witir la yaqa'u illa sunnah, wa duha la yaqa'u illa sunnah. Karena itu kata-kata sunnah tidak diperlukan, karena kata itu diperlukan untuk membezakan. Sekiranya tidak ada pembeza, maknanya sholat duha itu layak kok ala sifaten, maka tidak perlu untuk berbeza dengan duhur. Tahu? Sholat duhur itu mungkin dia sunnah, mungkin dia itu wajib. Sudah saya katakan, sholat duhur itu mungkin dia itu qobliyah atau ba'diyah duhur, mungkin dia itu apa namanya? Sholat fardu duhri, dan semuanya adalah sholat pada waktu duhur. Karena ada potensi seperti itu, maka diperlukan lafadz yang lain untuk membezakan antara kedua suatu, yaitu kalimat apa? Fardu. Jika tidak ada potensi untuk seperti itu, maka kalimat fardu atau sunnah tidak wajib untuk disebutkan. Wallahu a'lam. In kanati sholatu fardon wajaba qasdul fi'li wa ta'yini wal fardiyah. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Al makna anna sholata in kanat fardon ay walau nadron au kifayatan au qada'a fa'itatin au mu'adatan. Dibilang bahwasanya sholat kalau semuanya satu fardu, walaupun nadar, walaupun fardu kifayah, walaupun fardu itu qada fa'itah, maknanya mengqada sholat yang terluput, yang terlepas. Au mu'adah ini adalah sholat yang diulangi lagi. Saya tak tahu, mungkin di sini ada babu sholatul mu'adah apa tidak, tapi wallahu a'lam. Di Muqaddimah Hadromiyah saya jelaskan tentang babu sholatil mu'adah. Di dalam sholat mu'adah pun, walaupun dia itu sunnah, akan tetapi niatnya wajib dengan niat sholat fardu. Maka wajib ketika sholat itu fardu, sawa'un fardu nadar, kifayah, atau qada, atau mu'adah, dia wajib untuk 3 hal, yaitu qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Qasdu fi'il maknanya usolli, wa ta'yinuha kasubhin au duhrin wasalan wa niyati fardiyatiha. Anda cakap fardo, walaupun itu daripada sobi Indah Ibn Hajar. Sobi ini yang apa namanya, yang mumayyiz, karena sobi mumayyiz ini sholatnya sah tapi tidak wajib untuknya. Walaupun tidak wajib untuknya, akan tetapi Ibn Hajar mengatakan wajib niat fardiyah. Loh, ini kan tidak wajib. Maknanya sobi yang mumayyiz, walaupun dia itu belum balik tapi dia sudah mumayyiz, kalau dia nak sholatnya sah walaupun dia masih belum mukallaf, masih dia apa, belum balik dan dia belum mukallaf, sholatnya itu tidak wajib untuk dia. Cuma karena sholatnya itu bentuknya macam sholat fardu, Ibn Hajar mengatakan wajib untuk niat fardiyah. Dibilang wujubu niyatil fardiyah alal mumayyiz ala sobil mumayyiz likauniha ka sholatil fard suratan. Surahnya sholatnya, maksudnya gambarannya, caranya dia kan sholat. Ada budak umur 10 tahun sholat duhur kan juga sama-sama 4 rakaat kan, sama-sama yakni sholat duhur yang dilakukan oleh mumayyiz dan oleh orang balik sama-sama 4 rakaat. Nah, selama bentuknya sama, tata caranya sama, karena itu wajib untuk sholat fardu. Kenapa? Karena surahnya, bentuknya macam sholat fardu. Ini menurut Ibn Hajar, Imam Ramli tidak wajib niyatul fardiyah untuk sobiyul mumayyiz. Kenapa? Karena walaupun
walaupun gambarnya macam sholat fardu, tapi hakikat daripada sholat sobi mumayyiz ini bukan sholat fardu. Wa takfi niyatul maktubah wal mandurah fi nadr anil fardiyah. Dan dibilang di dalam sholat mandurah itu adalah sholat sunnah yang dinadarkan, macam sholat duha yang Anda nadarkan. Jadi nadar itu adalah cara untuk merubah sesuatu yang sunnah menjadi sesuatu yang wajib. Dan kalau Anda sholat fardu nadar, yakni mandurah, contohnya Anda sholat duha, Anda menadarkan sholat duha, maka takyah Anda cakap fardu pun tidak apa-apa, Anda cakap gantinya fardu maktubah dan mandurah. Maktubah dan mandurah. Maktubah ini sama dengan fardiyah, karena maktubah ini sholat yang ditulis, mana yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Wal mandurah yang dinadarkan, tidak ada masalah. Yani kata-kata maktubah wal mandurah bisa mengganti kalimat fardu. Yani Anda bisa mengatakan usolli duha manduratan, usolli duha maktubatan, tidak ada masalah. Atau usolli fardu duha, tidak ada masalah. Wa hadhihi darajatul ula min darajatin niyah. Ini adalah derajat yang pertama daripada derajat niat yang ada di dalam salat. In kanat nafilatan muaqqatatan karatibatin aw dzati sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yin. Kalau seumpamanya salat itu adalah nafilah muaqqatah, sunnah muakkotah. Apa itu sunnah muakkotah? Banyak orang itu tidak paham sunnah muakkotah ini. Makna sunnah muakkotah adalah sunnah yang diberikan oleh Allah itu waktunya, yakni ada waktu khasnya. Contohnya sholat duha ya. Sholat duha ini adalah sholat sunnah, akan tetapi ada waktunya setelah matahari terbit satu galah dan sampai masuk waktu duhur. Itu namanya waktunya sholat duha, waktunya sholat witir setelah sholat isya sampai terbitnya setelah sholat isya sampai sholat duhur. Ini adalah waktu daripada sholat witir. Setiap sholat sunnah yang mempunyai waktu namanya sholat sunnah muakkotah. Kadangkala ada beberapa sholat sunnah itu tidak mempunyai waktu, tapi mempunyai sebab. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkhususkan waktu tertentu. Apakah mungkin waktu pagi atau waktu malam atau waktu siang, tidak ada, akan tetapi terpulang kepada sebabnya. Kalau sebabnya malam ya malam, sebabnya siang ya siang. Itu namanya sholat sunnah dzatus sabab. Contohnya apa? Istisqa. Sholat istisqa ini, sholat minta hujan ini bukan sholat yang mempunyai waktu khas. Oh, mulai pukul sini sampai pukul sini, mulai lepas duhur sampai lepas asar, tak ada macam itu. Bila tak ada hujan, Anda boleh sholat istisqa. Itu namanya sholat sunnah dzatus sabab. Lah, kalau seumpamanya sholat sunnah itu dzatul waqt atau dzatus sabab, maka diwajibkan dua hal. Diwajibkan apa? Dua hal. Qasdul fi'il wa ta'yin. Maka Anda wajib untuk mengatakan usolli, dan sholatnya itu apa? Jadi kalau seumpamanya nak sholat istisqa, ya usallil istisqa. Nak sholat duha, ya usallid duha. Takyah Anda cakap sunnatat duha, takyah Anda cakap sunnatal istisqa. Kenapa? Karena yang namanya istisqa tidak mungkin kecuali sunnah. Yang namanya duha tidak mungkin kecuali sunnah. Yang namanya witir tidak mungkin kecuali sunnah. Lah, selama tidak mungkin terjadi kecuali di dalam satu keadaan saja, maka tidak perlu untuk disebutkan, tidak perlu untuk disebutkan. Al-makna anna sholata in kanat lafan muaqqatan karratibah wa idul fitr wal adha. Dibilang salat itu kalau seumpamanya dia itu nafal yang mempunyai waktu seperti rotibah. Rotibah itu qobliyah dan ba'diyah, karena waktunya itu ketika masuk duhur qobliyah, ba'diyah setelah sholat duhur. Wa idul fitr, sholat idul fitr waktunya itu ada khas dia itu. Wa idul adha, atau sholat ini dzatus sabab. Contohnya apa? Istisqa wal kusufain. Lah, kusufain itu kan gerhana matahari kan. Itu kan tak kisah bila, yang penting ada gerhana. Anda sholat jika gerhana itu 1 hari 10 kali, ya Anda sholat gerhana atau gerhana matahari 1 hari 10 kali, seumpamanya terjadi. Wajib fiha qasdul fi'li wat ta'yin kasunnati dzuhri. Wajib di dalam sholat sunnah muakkad dan dzatus sabab ini dua hal. Yang pertama adalah qasdul fi'il, Anda cakap usolli, wa ta'yin seperti sunnatat dzuhri al-qobliyah awil ba'diyah. So, di sini disebutkan sunnah ya. Nanti akan saya stadrik bahwasanya la niyatun nafliyah lakinnaha tusan. Dibilang
sunnati dhuhur al-qabliyah awil ba'diyah, sunnati idul fitr awil idul adha, la niyatan nafliyah lakinnaha tusan. Dibilang tidak wajib Anda menyebutkan kata-kata sunnah, tidak wajib. Akan tetapi disunahkan ketika Anda sholat sunnah muakkotah atau dhatus sabab, Anda mengatakan kata-kata sunnah, yakni usolli sunnata idul fitr, usolli sunnata idul adha, itu sunnah hukumnya. Tapi cukup Anda mengatakan usolli idul fitr, usolli idul adha, cukup, sholat Anda akan sah. Hadhihi darajatut tsaniyah min darajatin niyah. Ini adalah derajat yang kedua daripada derajat-derajat niat. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Seumpamanya dia itu nafilah mutlaqah. Apa itu nafilah mutlaqah? Sholat sunnah yang niatnya Anda hanya nak mendekatkan diri kepada Allah saja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Kalau seumpamanya dia itu sholat sunnah mutlak saja, Anda cukup cakap usolli saja. Apakah cukup? Apakah perlu cakap lillahi ta'ala? Tak ya. Kenapa? Karena setiap sholat pasti lillahi ta'ala. Sholat duhur, apakah cukup? Apakah perlu Anda itu cakap 4 rakaat? Tak iya, karena sholat duhur pasti 4 rakaat. Mustaqbil kiblah Habib? Tak iya, karena setiap sholat pasti mustaqbilal kiblah. Pasti seperti itu. Adaan wa qadaan Habib? Tak iya, karena adaan dan qadaan itu maknanya sama. Di dalam bahasa maknanya sama. Yang wajib hanya 3 aja ini. In kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqad. Kak, seumpamanya sholat itu nafilah mutlaqah. Apa itu nafilah mutlaqah? Sunnah yang tidak ada waktu khasnya atau sebab khasnya saja. Tapi Anda nak sholat sunnah karena hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah sahaja. Maknanya bahwasanya anna sholat in kanat naflan mutlaqan ay laisa muaqqatan wala data sababin wajaba qasdu fi'liha faqat. Dibilang ada sholat fardu, wadih. Ada sholat muaqqatah dan sholat dhatus sabab. Ini juga sudah jelas. Selain daripada 3 sholat ini namanya sholat sunnah mutlak. Yang maknanya sholat sunnah mutlak itu Anda sholat sunnah tanpa ada waktu tertentu dan tanpa ada sebab tertentu. Anda sholat hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ketika itu Anda hanya wajib untuk cakap qasdu fi'liha saja, yaitu usolli saja. Wa hadhihi hiya darajah tsalisah min darajatin niyah. Dan ini adalah derajat yang ketiga daripada derajat niat. Dan dihukumi seperti naflul mutlak ma'ul hiqabihi minal muqayyad. Dibilang ada beberapa sholat yang sholat ini muqayyad, maknanya ada sebab tertentu. Akan tetapi hukumnya sholat ini macam sholat sunnah mutlak. Macam sholat sunnah mutlak. Apa itu? Dibilang huwaladhi yuqsadu minhu ijadu mutlaki sholatin. Ini penting sekali ya. Ini banyak orang tak paham pasal ini. Jadi ada sholat yang maknanya sholat ini adalah setelah sebuah perkara yang penting ada sholat. Bukan sholat khas untuk sholat itu. Contohnya adalah wudhu. Setelah wudhu, Anda disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Lah, bukan sholat sunnatul wudhu. Bukan seperti itu. Akan tetapi sholat apapun setelah wudhu. Jadi kalau seumpamanya orang itu setelah wudhu, dia sholat duha 2 rakaat, dia mendapat 2 pahala. Mendapat pahala sholat duha dan mendapat pahala sholat sunnah wudhu. Kenapa? Karena sholat sunnah wudhu itu tidak ada secara independen, tidak. Akan tetapi sholat sunnah wudhu adalah sholat apapun yang dilakukan setelah wudhu. Dan ini saya sering guna ya nih. Bahkan mungkin hampir setiap hari ketika saya sholat sunnah pasti saya guna ini. Ada beberapa sholat seperti itu, yakni contohnya adalah sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu bukan sholat khas ketika Anda masuk masjid, bukan itu. Akan tetapi dia sholat apapun setelah Anda masuk masjid dan sebelum Anda duduk. Seumpamanya Anda sholat zuhur setelah Anda masuk masjid, sholat zuhur Anda itu juga sudah dianggap sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian istikharah, wat tawaf, wal qudum minas safar, semua ini adalah sholat-sholat yang bukan sholat independen, akan tetapi sholat yang dilakukan setelah Anda, ketika Anda istikharah, Anda sholat 2 rakaat, takyah istikharah, takyah niatnya istikharah, tapi cukup Anda sholat duha.
dan digabung dengan istikharah, tiada masalah. Kemudian 2 rakaat 2 niat, tidak ada masalah di situ. Setelah 2 rakaat ini, Anda meminta istikharah, meminta pilihan yang baik bagi Allah. Sholat sunnah tawaf sama, setelah tawaf Anda sholat sunnah. Tidak harus sholat sunnah tawaf, tidak harus. Mungkin setelah tawaf, niat Anda sholat duha, Anda juga mendapat pahala sholat sunnah tawaf. Begitu pula qudum minas safar, sholat setelah Anda datang daripada bepergian. Anda mungkin dari Johor ke Selangor. Setelah sampai Selangor, disunahkan Anda sholat sunnah 2 rakaat. Walaupun bukan sholat sunnah qudum minas safar, sholat sunnah apapun. Itu namanya, ma'ulhiqa bihi minal muqayyad wa huwa alladhi yuqsadu minhu ijadu mutlaqi sholatin la sholatan mahsusah. Dibilang itu adalah sholat yang maksudnya adalah ada sholat di situ apapun, bukan sholat khas untuk itu. Dan sholat-sholat ini ayuhas syabab, yakni mungkin ini sedikit pelik, tapi bisa Anda gabung dalam 2 rakaat. Di dalam Bughatul Musyahidin disebutkan bahwasanya ada mungkin sekitar 10 sholat yang bisa Anda gabung niatnya di dalam 2 rakaat. Jadi maknanya 2 rakaat 1 sholat. 2 rakaat banyak niat. Contohnya Anda nak sholat duha. Sholat duha ini sholat yang asal. Yang asal saja tidak bergabung-gabung dengan sholat yang dhatu waqt yang lain. Tapi selain daripada sholat duha, contohnya sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah, sholat hajah, sholat tawaf, qudum minas safar, sholat sunnah wudu, itu semuanya bisa Anda gabung. Jadi Anda bisa sholat 2 rakaat tapi niatnya ada 3 atau 4. Loh, kok bisa macam itu? Tidak ada masalah. Ya, ini adalah keistimewaannya ulama. Dia bisa untuk amal sikit tapi pahalanya banyak. Karena itu kan saya itu mengajar kitab niyah di beberapa tempat untuk menekankan faedah daripada niat ini sendiri. Karena niat ini mempunyai impact yang sangat besar. Dengan impactnya niat itu adalah bagaimana Anda itu amal sedikit tapi pahalanya banyak. Karena tolak ukur daripada umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kerjanya, bukan ibadahnya, tapi niatnya. Tapi apa? Tapi niatnya. Karena itu kan saya tuh sering tengok ada orang itu cakap work smarter, don't work harder, ya nih. Anta kerja yang pandai, jangan kerja keras. Orang yang kerja keras akan kalah dengan orang yang kerja yang pandai. Mungkin orang pandai ini kerja sedikit tapi dia punya gaji banyak. Orang kerja keras, dia kerjanya banyak tapi gajinya sedikit. Sama di dalam pahala pun juga sama. Orang yang pandai, dia mungkin akan buat sesuatu yang sedikit tapi mempunyai pahala yang banyak. Orang-orang ulama sholatnya 2 rakaat tapi pahalanya bisa sampai 20 rakaat karena dia bisa untuk memanipulat pahala dengan cara dengan cara niat itu sendiri. Wal qudum minas safar wa sholatil hajah wa bi ardin lam yu'badillahi fiha. Begitu pula sholat di sebuah tempat. Begitu pula sholat di tempat yang belum pernah disembah Allah di sana. Contohnya Anda ke Spanyol atau kemana, tempat yang tidak pernah, atau mungkin di Vatikan Roma. Anda, ini di Vatikan tak ada orang yang pernah sholat di sini. Anda disunahkan untuk sholat di situ. Maknanya di tempat situ sudah pernah disembah oleh Allah Subhanahu, yang pernah disembah Allah di dalam tempat situ, ya nih. Wal fi'lu al fi'lu usolli wa ta'in dhuhran au asran wal fardiyah fardon. Dibilang kan wajib al fi'l apa itu fi'il usolli, wa ta'in apa dhuhran au asran, al fardiyah apa fardon. Wal makna anna qasdal fi'li alladhi dzakara annahu la budda minhu fi kulli sholatin an yaqula al musolli bi qalbihi usolli. Dibilang makna qasdal fi'il itu musolli itu mengatakan dengan hatinya usolli. Dan makna ta'in itu adalah yang mana ta'yin itu wajib di dalam sholat fardu dan sholat sunnah muakkotah wadatu sabab. Itu dia itu mengatakan duhron au asron au qobliyatu duhur au ba'diyatu duhur au idul fitr kama marra. Adapun fardiyah yang wajib di dalam sholat fardu, dia itu mengatakan usolli fardo duhri suf. Wa annal fardiyah allati dzakara annahu la budda min niyatiha fil fardi an yaqula fardon falau qala usolli duhra. Usolli apa? Duhra. Lah ini yang pelik ya nih. Kalau dia cakap usolli duhra dan dia tidak cakap usolli fardo duhri,
seharusnya sholat duhurnya itu tak sah. Au usolli fardhu dhuhri, suf tengok. Hasolat niyatul fi'li wa ta'yin wa niyatul farad. Wallahu a'lam, kelihatannya hasolat niyatul fi'li wa ta'yin ini untuk usolli duhro. Yani ini laf wa nasr murattab dibilang. Wa niyatul farad itu ini untuk usolli fardot duhri. Karena usolli duhro saja itu tidak cukup untuk sholat fardu, tidak. Karena di dalam waktu duhur ada sholat selain sholat duhur, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Wallahu a'lam. Jayyid. Dan setelah kita menyelesaikan pasal setelah kita menyelesaikan pasal niat, sekarang kita akan masuk fase yang setelahnya, yaitu tentang takbiratul ihram. Di sini akan disebutkan syarat-syarat yang diwajibkan kepada orang ketika dia itu kepada musolli, ketika seorang musolli itu mengatakan takbiratul ihram. Allahu Akbar, apa saja syaratnya? Anda akan tengok ini dahsyat memang. Ulama-ulama fuqaha ini di dalam takbiratul ihram je ada 16 syarat. Dalam takbiratul ihram ada berapa? 16 syarat. Lanta tawakko, jangan meremehkan para fuqaha ketika mereka itu berijtihad atau apa. Mereka itu berijtihad di dalam syarat ini bukan mereka tidur, tak, mereka begadang malam tak tidur, mereka istimbat, hari-hari mereka hanya mereka gunakan untuk istimbatul ahkam. Karena itu di dalam satu rukun saja mereka akan tengok ada semacam 16. Nanti dalam Al-Fatihah 10 syarat. Allah, menurut saya ini dahsyat sekali Ini cuma kata-kata Allahu Akbar, di dalamnya untuk sah kena berapa, ada berapa? 16 syarat. Itu kalau bukan orang jenius mungkin tak boleh buat semacam ini. Wallahu a'lam. Faslun syurutu takbiratul ihram sittata asyar. Dibilang al-ma'na annahu yushtaratu li sihhati takbiratil ihram allati hiya tsani min arkanis shalah sittata asyara syarton. Idakhtala minha wahidun lam tanaqidis shalah. Dibilang disyaratkan untuk takbiratul ihram itu agar sah 16 syarat. Sekiranya satu je tidak ada, salatnya tidak akan sah. Dan sebagian daripada ulama menadomkan 16 syarat itu dan ditambah 4, jadi 20 syarat. Ada berapa? 20 syarat. Faqala, ini saya baca saja. Nadomnya ini apa? Nanti penjelasannya akan saya baca di dalam matan syarah Nadhur Raja ini. Syurutun li takbirin sama uka antakum wa bil arabi taqdimukallahu awwala wa nutkun bi akbar la tamudda la hamzatin kaba'in bila tashdidiha wa kadzal wila alal alfa di sab'i fillahi la tazid kawawin wa la tubdil li harfin ta'assola dukhulun li waqtin waqtiranun biniyatin wa fi kudratin akhir walil qiblati ja'ala wa sarifan i'tim waqta'an hamza akbarin laqad kamulat ishruna ta'daduha laqad kamulat ishruna ta'daduhan jala ta'daduhan jala. Ada 20 syarat saya kira hanya 16, ternyata sebagian ulama tambah berapa? 4, maknanya berapa? 20. Hanya kata-kata Allahu Akbar untuk sah perlu berapa? 20 syarat. Apa yang pertama syaratnya? Antaqa'a halatal qiyami fil fard. Bilang yang namanya takbiratul ihram untuk sah dia kena dalam keadaan berdiri di dalam fardu. Tidak boleh sebelum berdiri sudah takbiratul ihram, kena berdiri dulu sempurna baru takbiratul ihram. Al-makna annal awwala min syurut takbiratul ihram wuqu'uha fil qiyam in kanatis shalah fardhon wa qadara. Dibilang yang pertama daripada syurut takbiratul ihram itu, takbiratul ihram kena terjadi dalam keadaan berdiri jika sholat itu sholat fardu dan dia mampu untuk berdiri. Bi an yukabbira fi mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Macam mana berdiri itu? Sekiranya dia itu bertakbir di tempat qiraatul Fatihah itu sah. Maknanya kena berdiri seperti ini. Seperti kita biasa orang-orang sholat lah macam itu.
Lah, kalau seumpamanya sholat itu sunnah, aulam yakdir alal qiyami fil farad ata biha fi badalihi. Dibilang, kalau seumpamanya sholat ini sunnah atau di sholat fardu tapi dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia kena takbiratul ihram, digantinya berdiri. Apa gantinya berdiri? Ya ima duduk, ya ima ittija, ya ima apa? Istilqa. Terpulang kepada semampunya dia. Adapun di dalam sholat sunnah, Anda tidak wajib untuk berdiri. Anda boleh duduk dan Anda boleh sholat. Dan Anda boleh takbiratul ihram sambil duduk, karena sholat pun sambil duduk di dalam sholat sunnah tidak ada masalah. Dan harus syarat yang kedua, takbiratul ihram itu antakuna bil arabiyah. Takbiratul ihram itu harus dengan apa? Bahasa Arab. Maknanya yang kedua daripada syarat takbiratul ihram, dia itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau musolli itu bisa untuk berbahasa Arab. Kalau dia tidak mampu untuk berbahasa Arab, maka dia kena menerjemahkannya seperti yang sudah lampau di dalam rukun-rukun sholat. Syarat yang ketiga dan yang keempat harus dengan lafdul jalalah dan lafdul akbar. Maknanya Anda kena cakap Allahu Akbar. Anda tidak boleh cakap Ar-Rahmanu Akbar. Tidak boleh seperti itu. Makna yang ketiga dan yang keempat daripada syarat takbiratul ihram, sekiranya takbiratul ihram itu menggunakan lafadz Allah dan lafadz Akbar. Kalau seumpamanya dia itu cakap Ar-Rahmanu Akbar, sekarang Allahnya diganti Ar-Rahman, kan Allah mempunyai 99 nama. Apakah di dalam takbiratul ihram kena lafdu Allah, kena lafdul jalalah, atau cukup Ar-Rahimu Akbar atau Ar-Rahmanu Akbar? Tidak boleh, harus Allahu Akbar. Oke, Akbarnya Habib saya nak ganti A'dham, sama aja Habib. Akbar dan A'dham sama aja, tidak boleh. Walaupun lafadznya sama, cuma Allahu Akbar ini apa ya? Kalau saya cakap tauqifi, makna tauqifi ini memang sudah seperti itu daripada syariat, tidak bisa diganggu gugat. Yakni kalau Anda nak sholat, gunakan Allahu Akbar, karena ini sholat yang diperintahkan oleh Allah. Anda kena ikut SOP-nya Allah, bukan SOP Anda. Walaupun lafadznya, walaupun maknanya sama, tapi kalau Allah tak beri izin untuk dibuat takbiratul ihram, Anda tidak boleh buat. Au Allahu aktam au kabir lam tasih. Allahu kabir, tak boleh semacam itu, karena Allahu Akbar. Yang kelima, at-tartib bainal lafdzain, harus ada tartib. Anda tidak boleh cakap Akbarullah, tak boleh macam itu. Makna yang kelima daripada syurut takbiratul ihram, Anda mendahulukan lafdul jalalah ala akbar, yakni Allah dahulu, kemudian akbar. Anda tidak boleh cakap Akbarullah, fala yasih Akbarullah. Yang keenam daripada takbiratul ihram, alla yamudda hamzatal jalalah. Anda tidak boleh untuk memanjangkan hamzah daripada lafdul jalalah. Kan Allahu Akbar, tidak boleh cakap Allah, tidak boleh semacam itu. Allahu Akbar, tidak ada masalah. Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena akan menunjukkan itu bertanya. Kalau Allahu Akbar mubtada khobar, maknanya kita ini jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah bahwasanya Anda mengatakan Allah itu maha besar. Tapi kalau Anda cakap Allahu Akbar, itu apakah Allah maha besar? Itu pertanyaan. Lah, karena maknanya sudah berbeza, maka tidak boleh Anda memanjangkan hamzah daripada Allahu Akbar. Al-makna an-nasadisa min syuruti takbiratul ihram an la yamuddal musalli hamzata lafdil jalalah. Yang keenam daripada syarat takbiratul ihram, Anda tidak memanjangkan seorang musalli itu tidak memanjangkan hamzah daripada lafdul jalalah, yaitu Allah. Kalau dia cakap Allahu Akbar, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena ketika hamzahnya itu panjang menjadi istifham, tanda tanya, menjadi kalimat tanya. Wa yajuzu isqatuha in wasalaha bi imamin aw ma'mun. Tetapi hamzahnya Allah itu boleh tidak disebut kalau Anda menyambung dengan imam atau makmum. Sekiranya Anda cakap usolli fardhu dhuhri ma'mumanillahu akbar. Tengok. Jadi Anda sambung makmuman dengan Allah atau imaman dengan Allah. Ketika itu hamzahnya diganti dengan nun. Imamanillahu akbar, ma'mumanillahi akbar. Allah ma'mumanillahu akbar. Seperti itu. Ketika nillahu akbar, kan hamzahnya kan hilang kan? Tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anda menyambung antara imam dan Allah, antara makmum dan Allah Subhanahu wa taala. Lafadznya saja.
Kemudian yang ketujuh adalah ada mumat di ba'i akbar. Tidak boleh baknya itu dipanjangkan. Macam mana itu? Yang ketujuh daripada syarat takbiratul ihram itu, seorang musolli itu tidak memanjangkan bak daripada akbar. Kalau seumpamanya dia memanjangkan, seumpamanya dia itu qala akbar, ikbar atau akbar, tetap tak boleh. Maka takbiratul ihramnya tidak sah. Adapun sama ada dia hamzahnya itu di akbar atau ikbar, tetap tak sah. Kenapa? Karena ketika dia itu cakap akbar, maknanya itu adalah at-toblu, atau at-toblul kabir. Tobel itu gendang, yang untuk ini yang besar, yang untuk gendang-gendang, yang untuk ini itu namanya akbar, itu namanya kabar. Kabar jamaknya apa? Akbar. Jadi kalau Anda mengatakan Allahu Akbar, Anda macam nak cakap Allah itu gendang. Itu kan macam tak boleh macam itu. Kalau Anda sengaja cakap macam itu namanya Anda itu kafir. Anda apa? Kafir. Kenapa? Karena Anda macam mengecek Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda tidak tahu maknanya, cuma Anda wajib mengulang takbiratul ihram sahaja. Wa huwa at-tablul kabir wa bil kasr min asma'il haid. Yani ikbar adalah salah satu nama daripada namanya haid. Haid itu namanya banyak ya, ada sekitar 20 apa 30. Al-haid, at-tamath, ini ikbar, adam, semuanya itu adalah nama-nama daripada haid. Fayakfuru muta'ammidu dzalika wal iyadu billah. Kalau Anda sengaja buat semacam itu, memanjangkan hamzah memanjangkan alif daripada ba, maka Anda boleh kufur kalau sengaja. Yang kedelapan daripada syarat takbiratul ihram, alla yushaddidal ba. Anda tidak boleh untuk mentasydidkan ba daripada Allahu Akbar. Dan wal makna anna thamina min syuruti takbiratil ihram an la yushaddidal musalli al ba min akbar. Kalau seumpamanya dia itu mentasydidkan ba daripada akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Dan maklum ya, Anda tidak akan bisa untuk mentasydidkan ba kecuali Anda mentahrikan kaf. Yani kan tidak mungkin kan akbar itu kan kafnya kan sukun. Anda tidak boleh, Anda tidak akan bisa secara wakil untuk mentasydid ba tanpa mentahrikan kaf. Ya, imma kafnya itu Anda cakap Allahu akbar, akbar, akibar, akubar, itu tetap tidak sah. Kenapa? Karena baknya karena ba ada tasdidnya. Falau syaddadaha lam tasih takbiratuhu wa ma'lumun annahu la yumkinu tasdidul ba illa bi tahrikil kaf. Dan maklum yakni bisa diketahui bahwasanya tanpa adanya Anda tidak akan bisa untuk tasdidul ba kecuali Anda memberi harokat pada kaf, sawaun harokatnya itu hamzah atau dhammah atau kasrah. Yang kesembilan, an la yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Anda jangan sampai menambah wawu yang sukun atau wawu yang mempunyai harokat antara lafzul jalalah dan akbar. Makna an-natasi min syuruti takbiratul ihram an la yazidal musalli wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal lafzil jalalah wa lafzi akbar. Kalau seumpamanya dia itu cakap Allahu Akbar, tak sah. Loh, macam mana Habib? Iya, karena setelah ha itu Anda memanjangkan, macam ada wawu sakin. Wawu sakin maknanya ada matnya. Allahu Akbar bisukunil waw atau tahrikiha. Allahu Akbar, macam itu. Allahu Akbar. Tidak boleh seperti itu. Lam tasih takbiratuhu. Yang ke-10, an la yazida wawan qoblal jalalah. Wallahu Akbar. Tidak boleh Anda menambah wawu sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar, tak sah semacam itu takbiratul ihramnya. Kenapa? Karena Allahu Akbar ini wawu apa? Wawu atof kemana? Wong Anda masih baru nak mula. Yang namanya atof itu kalau sebelumnya ada kalimat baru Anda bisa boleh atof. Di dalam salam tiada masalah. Innaka hamidum majid wassalam, tidak ada masalah. Karena sebelumnya ada Hamidum Majid, kemudian Assalamualaikum, Anda tambahi wawu, tidak ada masalah. Tapi di dalam Allahu Akbar, macam mana sebelumnya ada apa? Al-makna annal asyira min syuruti takbiratil ihram an la yazidal musalli wawan qabla lafdil jalalah bi an yakul wallahu akbar fa in zadaha.
Kalau dia menambahkan waw sebelum lafzul jalalah, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada kalimat yang ma'tuf alaihinya itu tidak ada. Berbeza dengan salam, yang mana salam itu sah untuk ditambahi wawu di dalamnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada kalimat, dan kalimat itu bisa menjadi ma'tuf alaihi dengan lafzus salam. Yang ke-11, an la yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Dibilang tidak boleh berdiam antara kalimat takbir, yakni Allah dan akbar. Tidak boleh Anda Allah diam baru akbar, tawilah atau qasirah. Yang mana qasirah itu dengan catatan, dengan berniat untuk qat'ul qiraah, dengan memutus qiraah. Makna yang ke-11 daripada syurut takbiratul ihram, musolli itu tidak diam antara jalalah dan lafzu akbar waqfatan tawilatan. Dibilang waqfah tawilah, diam yang panjang, mutlakon. Mutlakon ini makna itlak adalah dia berniat untuk memutus takbiratul ihram atau tidak berniat apa-apa. Berbeza dengan saktatun qasirah. Saktatun qasirah itu berbahaya, maknanya membatalkan takbiratul ihram kalau dia berniat memotong qiraah. Kalau dia tidak berniat apa-apa, tidak ada masalah. Atau mungkin dia berniat untuk tanafus, untuk bernafas, Allahu akbar, tidak ada masalah. Itu namanya saktatu'i atau Allahu akbar, kan? Antara Allah dan akbar ada bernafas, tidak ada masalah. Itu namanya saktatu tanafus, diam untuk bernafas. Atau saktatu'i, diam karena Anda tidak bisa untuk berbicara, macam batu atau lidahnya itu tergigit atau apa. Falau sakata litanafusin lam yadur waqad marra annahu la yadur faslu bi adati ta'rif wala bi wasfin lam yatul. Dibilang kalau dia itu diam untuk bernafas tidak ada masalah, itu termasuk saktatun qasirah, dan sudah lewat di fasal sebelumnya bahwasanya tidak apa-apa Anda menambah Allahul Akbar, tidak ada masalah, atau Anda menambah antara Allah dan Akbar sifat kurang daripada 3 kalimat. Contohnya apa? Allahur Rahimu Akbar, Allahur Rahmanur Rahimu Akbar, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sampai 3 Allahur Rahmanur Rahimul Jalilul Akbar, tidak boleh. Kenapa? Karena antara Allah dan Akbar ada 3 kalimat ke atas. Kalau 2 kalimat atau 1 kalimat tidak ada masalah. Yang ke-12, an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Seseorang itu ketika bertakbir hendaknya dia itu memperdengarkan semua huruf-huruf takbir itu dirinya sendiri. Maknanya Anda tidak boleh cakap, tidak boleh seperti itu, karena Anda tidak memperdengarkan diri Anda. Anda kena minimum ada suara, sekiranya Anda boleh dengar Allahu Akbar. Walaupun orang samping Anda tidak dengar secara jelas, tapi Anda dengar secara jelas, tidak ada masalah. An yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, al makna anna thaniya asyara min syurut takbiratul ihram an yarfa'al musalli sautahu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu jami'a hurufiha. Dibilang hendaklah musalli itu mengangkat suaranya sekiranya dia itu mendengarkan dirinya semua huruf-huruf takbiratul ihram tersebut, sekiranya tidak ada halangan daripada lagot. Lagot ini suara-suara bising. Mungkin ada bising-bising, ada suara kereta, ada suara motor, ada suara apa. Sekiranya kalau tidak ada suara motor, Anda bisa dengar lah. Kalau seumpamanya ada suara motor dan Anda tidak bisa dengar suara Anda, hendaknya Anda itu mengangkat suara Anda lebih. Sekiranya suara Anda bisa mengalahkan suara motor tersebut dan Anda bisa mendengarnya. Kalau tak bisa, Habib, takdir ya. Nih, nuqaddir, kita takdirkan, kita anggap suara itu tidak ada. Suara motor tidak ada, suara kereta tidak ada. Apakah suara Anda bisa didengar kalau seumpamanya suara motor itu tidak ada? Kalau bisa, maka takbiratul ihram Anda sah. Kalau tidak bisa, maka tidak sah. Itu namanya takdir. Wa illa fayarfa'u bihaitsu law lam yakun mani'un la sami'a. Dan hendaklah kalau seumpamanya ada lagot, maka hendaknya dia mengangkat suaranya. Sekiranya kalau lagot itu tidak ada, dia bisa mendengarnya. Yang ke-13, dukhulul waqt fil muaqqat. Yang ke-13 itu syarat takbiratul ihram, masuknya waktu di sholat yang mempunyai waktu, sawaun fardu atau sunnah. Maknanya Anda tidak boleh takbir sholat duhur kecuali sudah masuk waktu sholat duhur. Yang ke-13 daripada syurut takbiratul ihram itu
masuk waktu faridoh wa naflul muakkad wa disabab. Dibilang kalau sudah masuk waktu faridohnya, sudah masuk waktu naflul muakkad, atau sudah masuk naflu dzatu sabab, baru Anda boleh takbiratul ihram. Yang ke-14, iqa'uha halal istiqbal. Hendaklah kalau takbiratul ihram itu menghadap menghadap kiblat. Makna yang ke-14 daripada syurut takbiratul ihram itu, semua takbiratul ihram itu dilafatkan ketika musolli itu menghadap kiblat, haitsu syaratnahu. Kalau seumpamanya menghadap kiblat itu wajib. Adakah Habib yang tidak wajib menghadap kiblat? Ada nanti. Ada beberapa hal yang tidak wajib menghadap kiblat, di antaranya adalah salat syiddatul khauf dan salat an-naflu safar. Naflu safaril mubah. Yang ke-15, an la yukhilla biharfin min hurufiha. Hendaklah semua huruf daripada takbiratul ihram ini dia melafatkannya dengan sempurna. Jangan sampai ada satu huruf pun yang dia lafatkan tidak dengan sempurna. Al-makna annal khamisa asyara min syuri takbiratil ihram adamu ikhlalil musalli biharfin min hurufiha. Naam, yakni semuanya hurufnya kena dilafatkan dengan sempurna. Akan tetapi tidak ada problem, tidak ada masalah kalau dia itu yukarrir ra, Allahu akbar. Memang ra ini pelik ya. Saya dulu pernah belajar qiraah ini 1 semester di Ahqaf. Guru saya mengatakan bahwasanya ra ini dia tidak boleh untuk takrir. Dia kena sekali saja. Allahu akbar, macam itu. Tidak boleh ada takrirnya. Allahu akbar. Ada pengulangan ada pengulangan ra. Kalau ada pengulangan ra, takbiratul ihramnya tetap sah, tidak ada masalah. Wala minal jahil iqbalu hamzah wawan. Kalau ada orang jahil merubah akbar dengan waw, tidak ada masalah. Allahu akbar, tidak ada masalah, jahil saja. Tapi kalau yang tidak jahil, tidak bisa. Anda tidak boleh cakap Allahu akbar atau Allahu akbar, tidak boleh semacam itu. Jahil boleh cakap Allahu wak, yakni hamzahnya akbar diganti wawu, untuk jahil saja tidak ada masalah. Yang alim tidak boleh. Jayyid jiddan. Yang ke-16 adalah takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Yang ke-16 daripada syurut takbiratul ihram itu, hendaknya makmum itu takbir sempurna setelah imam itu menyelesaikan takbirnya. Jangan sampai imam masih Allahu akbar, sudah Allahu akbar. Jadi kena roknya Allahu akbarnya imam itu selesai dahulu, Allahu akbar, baru makmum Allahu akbar. Jangan sampai hamzah daripada lafdzul jalalahnya takbirnya makmum sebelum ra daripada takbiratul ihramnya imam. Kalau sampai seperti itu, maka takbirnya makmum itu tak sah. Yang ke-16 adalah takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Al-makna an-sadisa asyara min syuruti takbiratil ihram an yu'akhiral ma'mum jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Falau qaranahu fi juz'in minha lam yasih takbiratuhu. Kalau seandainya ada satu huruf saja yang sama maknanya, sebelum takbirnya imam itu selesai, makmum sudah takbir duluan, walaupun roknya imam berbarengan dengan lafdzul jalalahnya atau hamzah lafdzul jalalahnya makmum, takbirnya tidak sah. Jadi akbar roknya imam dengan Allahnya makmum tidak bisa, tetap takbirnya makmum tidak sah dan kena mengulang takbir daripada awal. Dengan ini salah sudah syurut-syurut takbiratul ihram. Jayyid jiddan. Macam mana nak baca suratul Fatihah kah? Saya pun penat. Better sampai sini je. Insyaallah nanti suratul Fatihah Asyrah kita baca di kelas yang akan datang. Jayyid jiddan, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.